Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita nyatakan syukur dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, agar supaya dalam kami melakukan segala aktivitas, kami dituntun oleh kebenaran firman. Kami sangat menyadari kami punya kelemahan dan keterbatasan untuk memahami firman-Mu, dan karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami baca, dengarkan, dan dapat kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 dan ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan di hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalimat "pergilah, kembalilah ke jalanmu" merupakan perintah Tuhan Allah kepada Nabi Elia untuk kembali melaksanakan tugas kenabiannya. Tuhan Allah tidak menghendaki Elia mundur atau menghindar dari pelayanan hanya karena takut menghadapi ancaman. Kalimat perintah ini mau menyadarkan Elia sekaligus membangkitkan semangat dan keberaniannya untuk fokus pada pekerjaan Tuhan, bukan fokus pada masalah yang dihadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik kita lihat di sini bahwa kepada Elia ditugaskan untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa sebagai penggantinya. Dalam kenyataan, Hazael dan Yehu menjadi raja nanti di zaman pelayanan Elisa. Tapi apa yang difirmankan Tuhan ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan tahu apa yang digumuli oleh Elia sehubungan dengan penyembahan Baal dan ancaman Izebel, dan Tuhan punya rancangan jauh ke depan untuk menggenapi apa yang telah difirmankannya. Dalam kuasanya Tuhan akan memakai Hazael raja Aram dan Yehu raja Israel untuk memberikan pelajaran kepada Israel, memusnahkan penyembahan Baal, dan memusnahkan Ahab dan keluarganya. Kalau tentang Hazael kita bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 12 dan 13, pasal 10 ayat 32, dan pasal 13 ayat 3. Dan tentang Raja Yehu kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 24 sampai 33, dan pasal 10 ayat 1 sampai 28. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tantangan dan pergumulan selalu mewarnai hidup kita, baik dalam keluarga, pergaulan, pekerjaan, termasuk dalam pelayanan. Nah, dalam menghadapi masalah, ketika kita hanya fokus pada diri sendiri atau pada persoalan yang dihadapi, maka kita akan mudah menyerah karena ketakutan. Kita akan merasa lemah, rapuh, putus asa, dan tidak berdaya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari fokus kepada Tuhan, agar kita tidak terpaku pada kelemahan diri sendiri atau pada masalah yang ada.
Fokus kepada Tuhan membuat kita dapat melihat kekuatan Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya. Fokus kepada Tuhan akan selalu menyadarkan kita bahwa sebesar apapun persoalan hidup yang dihadapi, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, lebih hebat dan luar biasa. Fokus kepada Tuhan akan memberi kita keberanian, kekuatan, kemampuan, dan semangat untuk melayani. Ingatlah bahwa tetap melayani meski bergumul akan semakin menguatkan iman, tetapi berhenti dan tidak mau melayani karena pergumulan hanya akan merusak iman. Karena itu saudaraku, jadikanlah Tuhan sebagai pusat hidup. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup. Dialah fokus utama dalam kita membangun hidup keluarga kita, pelayanan maupun pengabdian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Tuhan akan selalu menjadi pusat hidup kami, sehingga ketika pun dalam perjalanan hidup ini kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kami tidak akan pernah merasa takut, kami tidak akan berputus asa, tetapi kami akan punya semangat dan keberanian untuk terus maju, karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang hebat, yang sanggup untuk menolong kami. Secara khusus ketika kami ada dalam pelayanan, ketika berhadapan dengan banyak sekali tantangan, biarlah itu tidak akan melemahkan iman kami atau menyurutkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan, agar supaya dengan pelayanan yang terus dilakukan akan ada banyak orang yang boleh memuliakan nama Tuhan. Demikian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, ketika kami menghadapi pergumulan, tolonglah kami supaya kami tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar supaya setiap tantangan pergumulan hidup dapat terselesaikan. Terima kasih Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian, mendengarkan renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan akan selalu memberkati dalam segala usaha kerja mata pencarian. Tuhan memberkati segala harapan, rencana-rencana dalam hidup. Ketika ada tantangan pergumulan yang dihadapi, kami bermohon pertolongan Tuhan, kiranya jawaban dari Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Bapa, kiranya Engkau selalu berkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Berkati para pendeta, penatua, diaken dan semua perangkat pelayanan. Berkati tim multimedia, Jemaat Gemim Bukit Moria Rike dalam tugas tanggung jawab pelayanan, sehingga renungan harian keluarga boleh menjadi bagian hidup banyak orang. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah fokus kepada Tuhan agar saudara dimampukan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Karena itu tetaplah berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.